Selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Sari Margaret Julianti SMSI selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Ekonometrika. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Faiz Irawan dengan NIM 723314106 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Stefania Baban dengan NIM 72331411008. Perkenalkan, nama saya Kevin Lejon Silamora dengan NIM 72333411003. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan apa sih konsep regresi linear berganda dan bagaimana cara mempraktekkan data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat EPIUS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan konsep regresi berganda merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, tujuannya untuk melihat bagaimana pengaruh antara variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya, untuk melihat adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut memiliki beberapa syarat. Nah, syarat-syarat ini akan dijelaskan oleh teman saya Stefani. Kepada Stefani saya persilahkan. Oke, yang pertama yaitu nilai T hitungnya harus lebih kecil dari T tabel. Dan yang kedua yaitu nilai probability-nya harus lebih kecil dari taraf alfa 5%, yaitu 0,05. Nah, baiklah teman-teman. Di sini kami memiliki data yang dimana variabel X1-nya yaitu TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan X2-nya indeks Gini, serta variabel Y-nya yaitu indeks pembangunan manusia. Selanjutnya kami akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara mengolah data menggunakan perangkat EPIUS. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Kevin Lejon Simamora. Di sini saya akan melanjutkan tahap berikutnya, yaitu pengolahan data model regresi berganda. Di sini kami telah menyediakan beberapa data. Yang pertama untuk variabel X1 yaitu indeks Gini. Dan untuk variabel yang kedua, di sini kami menggunakan indeks pembangunan manusia. Dan untuk variabel dependen, kami di sini menggunakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, di sini kami akan melakukan uji data regresi model berganda menggunakan aplikasi EPIUS. Setelah di sini kita akan menyalin data tersebut mulai dari tahun 2001 hingga 2021. Oke, setelah kita salin, kita bisa langsung masuk ke aplikasi EPIUS. Baik, di sini kita telah masuk ke aplikasi EPIUS. Yang pertama kita masuk pada file, new work file. Nah, di sini kita tulis tahun awal hingga tahun akhir data yang telah kita salin tadi. Untuk tahun awal 2021 dan untuk tahun akhirnya 2021. Nah, oke. Nah, di sini kita masuk pada quick. Nah, empty group. Nah, di sini kita memasukkan data yang tadinya telah kita salin. Oke. Di sini kita akan merename nama menjadi variabel Y untuk pertama, dan yang ini variabel X1 untuk indeks Gini, dan yang ketiga X2 untuk indeks pembangunan manusia. Nah, setelah kita ganti nama, kita bisa close. Oke, setelah sampai di sini kita bisa melakukan blok. Untuk melakukan tab selanjutnya, kita ketik 2 kali dan open equation. Nah, setelah memasuki tab ini, kita memindahkan C dan Y ke sebelah kiri. Di sini kita akan memindahkan C dan Y ke sebelah kiri, X dan X2. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menginterpretasikan hasil dari olah data yang telah kami lakukan. Dijelaskan oleh
sahabat saya. Dari tabel Step. koefisien, model regresinya dapat kita simpulkan yaitu Y sama dengan 88.042,98 ditambah 49.09798 X1 dikurang 0,497967 X2, dimana artinya yaitu konstanta sama dengan 88,40, dimana jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai Y diperkirakan sebesar 88,40. Yang kedua yaitu koefisien X1 sama dengan 49,09, di mana setiap kenaikan 1 unit pada X1 akan meningkatkan Y sebesar 49,09. Nah, yang ketiga yaitu koefisien X2 sama dengan negatif 0,498, di mana setiap kenaikan 1 unit pada X2 akan menurun Y sebesar 0,498. Yang kedua yaitu uji signifikansi parsial yang kita lihat dari tes statistik. Yang pertama yaitu konstanta, di mana probability-nya yaitu 0,002 atau lebih kecil dari 0,05 yang dapat diartikan yaitu signifikan. Yang kedua yaitu X1, di mana probability-nya 0,0820 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak signifikan. Yang ketiga ada X2, di mana probability-nya 0,0190, di mana itu lebih kecil dari 0,05 yang berarti berpengaruh nyata terhadap Y. Yang ketiga yaitu dapat kita lihat dari uji signifikansi simultan yang dapat kita lihat dari F-statistik. Nah, probability F-statistik di mana dapat kita lihat yaitu 0,001154 atau lebih kecil dari 0,05. Berarti secara bersama-sama variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang keempat dapat kita lihat dari goodness of fit atau R kuadrat dan adjust R kuadrat, di mana R squared-nya yaitu 0,5284, sekitar 52,84% variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Nah, yang kedua yaitu adjust R squared yang dimana 0,4760, yaitu setelah penyesuaian jumlah variabel sekitar 47,6% variasi Y masih bisa dijelaskan model. Sisanya yaitu sekitar 52,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dapat kita tarik kesimpulan dari interpretasi ini yaitu yang pertama, model regresi signifikan secara keseluruhan yaitu lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, variabel X2 berpengaruh signifikan negatif terhadap Y, sementara X1 hanya signifikan pada taraf 10%. Yang ketiga, yaitu secara simultan X1 dan X2 mampu menjelaskan sekitar 52,8% variasi Y. Yang keempat, ada potensi masalah autokolerasi karena nilai DW-nya yang yaitu rendah atau lebih kecil dari 2. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan serta praktek menggunakan perangkat EPIUS dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.